Saudara Polres Metro Bekasi memastikan pihaknya melakukan investigasi pasca ditemukannya 7 jenazah remaja di Kali Bekasi. Kapolres Metro Bekasi Kombes Dhani Hamdani menyatakan investigasi mulai dari patroli yang dilakukan jajarannya hingga ditemukan 7 jenazah. Kapolres Metro Bekasi menambahkan, usai investigasi pihaknya akan melakukan gelar perkara agar kasus ini jelas terungkap. Dari investigasi hingga gelar perkara akan terungkap apa yang dilakukan saat patroli hingga aktivitas para korban. Hingga Kamis kemarin, 7 jenazah remaja yang ditemukan di Kali Bekasi sudah teridentifikasi dan dipulangkan ke keluarga. Polres masih melakukan proses investigasi yang kita tangani, ada berkas yang harus kita selesaikan, kemudian nanti ada gelar perkara yang kita lakukan untuk menyelesaikan kasus ini. Kemudian dari 5 jenazah yang ada di rumah sakit, kemudian sudah teridentifikasi dan hari ini diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan. 2 remaja yang bersama para korban sebelum insiden terjadi menyebut tengah berkumpul tak jauh dari Kali Bekasi. Keduanya mengaku saat berkumpul bersama para korban, mereka dikejutkan dengan kehadiran polisi yang tengah berpatroli. Sebagian dari mereka melarikan diri sementara sebagian lainnya memilih menceburkan diri ke Kali Bekasi. Salah satu orang tua korban yang datang ke lokasi kejadian mengaku sempat kecewa karena hingga 5 hari baru bisa membawa pulang anaknya. Acara selamat ulang tahun Pino. Ulang tahunnya Pino, oh gitu. Nah itu yang ngajak siapa kalau adik? Pino. Jadi ada polisi tuh dikirim temen. Pas nyari bukan temen, polisi. Langsung gerebek. Peringatan tembakan 2 kali. 2 kali, terus kalian bubar, ketakutan gitu ya? Kalau adik Surya kemana waktu kabur itu? Arah sono, Pak. Nyemplung kali ini ya? Nyebrang, bisa sampai seberang? Nyebrang. Terus habis itu kemana adik? Pasar Pocong. Oh ke arah Bogor ya berarti, Pasar Pocong, terus pulang? Pulang. Jadi seperti apa? Karena kan banyak simpang siur nih. Iya. Bahasanya katanya tangkep, katanya tokonya ada yang loncat, tapi ternyata ya itulah keluh kesah saya dipersulit aja. Maksudnya kalau bisa waktu itu sih ini cepat lah. Alhamdulillah Bapak polisi sudah bisa menyatakan bahwa anak saya bisa dipulangkan dan ingin dikebumikan. Dan walaupun nanti akan saya coba kedalaman ini kan seharusnya seperti apa sih gitu kan, karena ini kan anak saya ini ingin menceritakan ulang tahun. Nah, teman-temannya tadi dibilangnya itu kenapa enggak di seperti apalah. Oke. Jangan ditakut-takutin lah gitu kan. Ini mah gitu kan kasihan. Buat kedepannya biar jangan ada seperti ini lagi lah. Saudara Polres Metro Bekasi memastikan pihaknya melakukan investigasi pasca ditemukannya 7 jenazah remaja di Kali Bekasi. Propam Polri memastikan pihaknya akan menindak tegas jajarannya jika terbukti melakukan pelanggaran yang berakhir dengan tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi. Polres Metro Bekasi memastikan pihaknya melakukan investigasi pasca ditemukannya 7 jenazah remaja di Kali Bekasi. Kapolres Metro Bekasi Kombes Dhani Hamdani menyatakan investigasi mulai dari patroli yang dilakukan jajarannya hingga ditemukannya 7 jenazah. Kapolres Metro Bekasi menambahkan, usai investigasi pihaknya akan melakukan gelar perkara agar kasus ini jelas terungkap. Dari investigasi hingga gelar perkara, maka akan terungkap apa yang dilakukan saat patroli hingga aktivitas para korban. Polres masih melakukan proses investigasi yang kita tangani, ada berkas yang harus kita selesaikan, kemudian nanti ada gelar perkara yang kita lakukan untuk menyelesaikan kasus ini. Kemudian dari 5 jenazah yang ada di rumah sakit, kemudian sudah teridentifikasi dan hari ini diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan. Sementara itu, 2 remaja yang bersama para korban sebelum insiden terjadi menyebut tengah berkumpul tak jauh dari Kali Bekasi. Keduanya mengaku saat berkumpul bersama para korban, mereka dikejutkan dengan kehadiran polisi yang tengah berpatroli. Sebagian dari mereka melarikan diri, sementara sebagian lainnya memilih menceburkan diri ke Kali Bekasi. Sementara salah satu orang tua korban yang datang ke lokasi kejadian mengaku sempat kecewa, lantaran hingga 5 hari baru bisa bawa anaknya kembali pulang.
acara selamat ulang tahun Pino. Ulang tahunnya Pino, oh gitu. Nah itu yang ngajak siapa kalau adik? Pino. Jadi ada polisi tuh dikirim temen. Pas nyari bukan temen, polisi. Langsung gerebek, peringatan tembakan 2 kali. 2 kali, terus kalian bubar, ketakutan gitu ya? Kalau adik Surya kemana waktu kabur itu? Arah sono, Pak. Nyemplung kali ini ya? Nyebrang, bisa sampai seberang? Nyebrang. Terus habis itu kemana adik? Ke Pasar Pocong. Oh ke arah Bogor ya berarti, Pasar Pocong, terus pulang? Pulang. Bentuknya seperti apa? Karena kan banyak simpang siur nih. Iya. Bahasanya katanya tangkep, katanya tokonya ada yang loncat, tapi ternyata ya itulah keluh kesah saya dipersulit aja. Maksudnya kalau bisa waktu itu sih ini cepat lah. Alhamdulillah Bapak polisi sudah bisa menyatakan bahwa anak saya bisa dipulangkan dan ingin dikebumikan. Dan walaupun nanti akan saya coba kedalaman ini kan seharusnya seperti apa sih gitu kan, karena ini kan anak saya ini ingin menceritakan ulang tahun. Nah, teman-temannya tadi dibilangnya itu kenapa enggak di seperti apalah. Jangan ditakut-takutin lah gitu kan. Kayaknya mah gitu kan, kasihan. Buat kedepannya biar jangan ada seperti ini lagi lah. Terkait penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, sebanyak 17 polisi diperiksa soal pembubaran massa yang diduga hendak tawuran. Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan, jika ditemukan pelanggaran prosedur dalam patroli yang dilakukan akan ditindak tegas. Prinsipnya kita memberikan asistensi bahwa dalam penanganan kasus ini harus melibatkan pihak eksternal supaya terbuka, transparan, dan objektif. Jangan hanya dari internal kita saja, itu yang saya dorong. Ya, libatkan masyarakat, libatkan Kompolnas, IPW, ataupun lembaga LBH lainnya. Kita buka semuanya. Apabila kita temukan di situ ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, kita tidak tegas. Sebelumnya, warga Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan ditemukannya 7 jenazah remaja di Kali Bekasi hari Minggu lalu. Para korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Hingga Kamis kemarin, 7 jenazah remaja yang ditemukan di Kali Bekasi sudah teridentifikasi dan dipulangkan ke keluarga masing-masing. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa upaya dan harapan orang tua korban atas insiden meninggalnya 7 remaja di Kali Bekasi Minggu lalu? Kami saat ini sudah terhubung dengan salah satu korban atau salah satu orang tua korban, yakni Pak Maulana. Selamat malam, Pak Maulana. Ya, malam. Pak Maulana, ya sebelum saya bertanya, saya mau mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk kepergian anak Pak Maulana. Ya. Pak Maulana, jadi tanpa bermaksud untuk mengembalikan lagi apa yang terjadi pada saat itu. Tapi kalau boleh diceritakan Pak Maulana, apa sih waktu itu yang pertama kali korban apakah sempat meminta izin terdahulu kepada Bapak untuk pergi kemana, sama siapa aja Pak? Ya, pada malam itu sebelum dia pergi itu dia izin sama saya, sama ibunya juga. Dia ingin ke rumah neneknya dulu karena jemput sepupunya, ingin merayakan hari ulang tahun dia. Itu hari Sabtu pagi? Enggak. Malam. Oh oke. Malam. Lalu saya izinkan dia pergi kan, Dan nama anak muda, saya bilang kenapa nggak di rumah kayaknya. Enggak, banyak teman-teman katanya. Kan kalau di rumah kan sempit mungkin. Ya udah gitu. Setelah pukul 3, pukul 4 saya teleponin nggak aktif. Gitu kan. Sampai jam 5 saya teleponin nggak aktif. Sampai siang nggak aktif. Lalu saya tanya kepada teman-temannya, ada nggak sih yang tahu Pino di mana? Tahu nggak Pino di mana? Saya cari informasi kepada teman-temannya. Alhamdulillah ada yang datang temannya. Bilang katanya Bapak Pino ada di Polsek. Oh oke. Ya. Akhirnya saya coba ke Polsek, akhirnya dilimpahkan ke Polres Kota Bekasi. Tunggu, bentar. Pak Maulana, jadi waktu pada saat teman-teman
anak bapak ini bilang ke bapak kalau misalnya sudah ada di Polres, ini maksudnya sudah dalam apa nih, keadaan meninggal dunia atau bagaimana pada saat itu yang bapak terima laporannya? Lihat di foto Instagram. Gimana Pak? Lihat dari foto. Oh maksudnya? Tahu dari foto. Pas sampai di Polres, itu kita bukan Vino. Bukan. Kemiripan gitu. Bukan Vino namanya, lain. Akhirnya jadi Bapak lihat fotonya itu dan menyocokkan ternyata itu teman dari anak Bapak begitu ya, almarhum ya? Iya. Yang pada saat itu pergi juga bareng-bareng atau bisa dikatakan itu teman dekatnya anak Bapak juga gitu? Iya, betul. Oke. Pak, waktu kemarin sebelum kan pada saat proses identifikasi kan Bapak juga mengumpulkan data-data ya Pak ya ke Rumah Sakit Polri ya. Nah itu boleh melihat jenazah? Sama sekali nggak boleh. Bapak nanya alasannya kenapa tidak dapat informasi atau tidak boleh melihat jenazah anak Bapak? Ya, katanya memang semuanya belum diperbolehkan karena itu sesuai aturan dari Rumah Sakit Polri gitu. Ini bukan rumah sakit yang lainnya gitu kan. Jadi ada aturan yang harus dipenuhi gitu. Tapi pada saat kan jenazah sudah teridentifikasi kemudian dipulangkan ke pihak keluarga ya Pak ya? Iya. Nah Pak, Bapak melihat begitu? Saya melihat. Tapi yang saya sesalkan melihatnya yang sudah bukan seperti anak saya, gitu kan. Tapi kalau seumpamanya saya pertama kali datang ke rumah sakit, maksudnya bukan seperti anak Bapak? Iya, karena mukanya udah hitam, membusuk. Oke, mohon maaf mungkin apakah karena memang berhari-hari kan itu, mohon maaf ya Pak, tenggelam begitu ya? Atau mungkin Bapak ada kecurigaan lainnya justru? Ya itu ya masih saya ingin dalami karena kan katanya anaknya diotopsi, tapi saya nggak pernah tahu dan nggak pernah dikasih tahu kapan diotopsinya, dan izin dari saya pun saya nggak mengizinkan atau mendatangani menyetujui kalau anak saya diotopsi gitu. Oke, Pak Maulana, kan ada juga dari teman-teman korban yang selamat ya Pak ya? Ada. Bapak sudah temui, sudah tanya saat itu gimana sebenarnya, apakah benar ada pengejaran lalu semuanya pada kocar-kacir? Ya, betul. Sudah saya tanyakan, bahkan sama warga setempat dan juga teman-temannya Vino. Ya memang benar kan ada indikasi saya lihat tuh di Instagram, YouTube, katanya ingin mau tawuran, katanya minum-minuman, alkohol. Saya berani, silakan dibongkar lagi jenazah anak saya, hasil otopsinya kalau memang mengandung alkohol atau obat-obatan atau narkoba atau sejenisnya lah. Itu. Dan maksudnya di sini Bapak yakin bahwa kenakalan remaja pada umumnya itu hanya nakal saja, bukan berarti tadi mengonsumsi miras dan bukan ya Pak ya? Nah, bukan, karena memang temannya bilang lagi nggak minum karena memang lagi mau masak nasi liwet. Tapi memang di situ kan ada sebagian lagi temannya nggak tahu kalau yang sebagian teman lagi itu sedang minum atau bawa senjata aja mau tahu. Yang saya ini kan temannya Vino ini, sebagian temannya Vino ini, gitu. Nah, tapi hanya Vinonya ini. Oke, nah Bapak juga dengar nggak bahwa katanya para korban dan juga yang selamat termasuk Pak ini sebenarnya lagi mau tawuran Pak, makanya ada polisi di situ yang melihat dari media sosial juga. Enggak, kalau anak saya dan teman-teman itu mengundang temannya ke situ hanya ingin merayakan ulang tahun. Berapa banyak Pak? Tahu teman-temannya anak Bapak ada berapa kira-kira di situ waktu itu yang mau merayakan, dan merayakan itu di mana begitu Pak? Dekat kali atau gimana itu? Ya, dekat kali tempat itu, betul. Oke. Pak, sebenarnya pada saat teman almarhum dan juga almarhum sendiri, kenapa Bapak tahu kenapa memilih untuk merayakan atau berkumpul di dekat kali? Apakah sering ke sana? Kalau itu katanya sih dia temannya, dia bilang, udah Vino kita di sini aja. Oh ya udah, oh yang kayak gitu di situ kan.
Mungkin suasananya sepi ya bagaimana lah, nama anak muda gitu, saya juga kurang paham. Karena mungkin dia lagi masak nasi di tempat yang pinggir kali gitu kan. Tapi memang sering gitu antara korban sama teman-teman di sana gitu. Bapak tahu sering di sana mereka nongkrong gitu? Enggak pernah di sana. Oke. Kalau saya dia nggak pernah di sana. Pak, ini juga kan apa ya, pada saat kejadian itu kan bukan hanya di pinggir kali ya, tapi sebenarnya pasti mungkin anak-anak juga meyakini bahwa dekat kali itu juga berbahaya begitu. Apakah mereka mengetahui sebenarnya, wah kalau kita dekat-dekat kali jangan sampai kejadian-kejadian yang tidak terenakan misalnya begitu loh. Tahu nggak sih Pak sebenarnya kedalaman kali, terus kemudian sampai berapa panjang kali ini? Begini kalau menurut saya sih ya, mereka mungkin tahu kali itu pasti berbahaya, mungkin dalam. Tapi karena memang mereka itu bukan melakukan hal yang negatif, bukan, karena ya ingin kumpul, ingin merayakan gitu kan, jadi menurut mereka santai-santai aja gitu kan. Karena pakaian mereka juga rapi gitu kan, ya anak-anak muda lah gitu. Dan kalau ada indikasi yang bawa senjata tajam atau apa, mungkin itu sebagai kelompok yang sudah sananya atau bagaimana, saya kurang paham juga. Gitu. Pak, jadi kalau misalnya ada dianggap bahwa anak Bapak kemudian teman-temannya itu tawuran, makanya polisi datang ke sana untuk membuat tidak jadi tawuran, apa yang pengen Bapak sampaikan di situ, Pak? Ya saya gini, umpamanya betul gitu diindikasikan kalau adanya tawuran, ya tapi kan ada caranya Bu. Seperti apa penegurannya lah gitu. Jangan sampai terjadi kok sampai sekejut itu, setakut itu, ada apa kan gitu. Kan caranya atau dibilang baik-baik, seperti apa, diperingatkan. Karena memang belum ada terjadi bentrokan tawuran, belum. Dan kalau memang yang minuman, botol minumannya pun belum ada, atau obat-obatan atau narkoba, ya silakan dicek, berarti yang otopsi, gitu kan. Dan kalau memang tercebur, kenapa sih nggak ditolong gitu? Maksud saya tolong Mas, ditolong. Nah, Pak, pada saat tadi Bapak bilang kan kalau tercebur kenapa nggak ditolong begitu ya Pak, apalagi sama petugas polisi gitu ya yang ada di sana begitu. Ada dengar juga nggak Pak cerita dari teman-teman yang korban bahwa sebenarnya ada nggak pada saat pada saat kejadian atau kronologi polisi menolong korban yang jatuh ke kali ini? Kalau menurut temannya yang selamat, itu katanya sih nggak ada. Malah ada warga situ yang nolong. Karena itu udah saya minta tolong. Jadi pada saat anak sudah secara tidak sengaja menceburkan diri ke kali, kalau tadi dibilangnya tidak ada yang menolong, berarti polisinya kemana saat itu? Kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas anak-anak panik, dia menceburkan diri, menyelamatkan nyawanya masing-masing, gitu. Dan menurut dari teman-teman yang menolong itu adalah warga, bukannya polisi di situ. Warga. Dan hal itu juga sudah diberikan kesaksian teman-teman korban ini kepada penyidik? Sama ini baru di teman-teman dari media aja sih yang wawancara gitu kan. Nggak ada penyidik yang menginterogasikan teman-temannya yang selamat. Oh, belum ada? Belum ada yang bertanya baik kepada teman korban maupun bapak orang tuanya? Belum ada. Baru dari kawan-kawan media aja. Dan juga menceritakan kepada kita semua. Pak Maulana, ini anak bapak kan merayakan ya, banyak teman-temannya. Saya yakin pasti anak bapak ini kemudian juga banyak temannya begitu ya. Kalau bapak melihat anak bapak ini kesehariannya seperti apa Pak? Kalau dia ini kesehariannya biasanya kumpul di rumah itu main ML, gitu kan. Paling ini motor-motor gitu. Dia teman di otomotif. Suka di otomotif. Karena dia memang anak yang kalau dibilang loyal lah sama temennya gitu kan. Tapi bukannya tawuran begitu, karena kan ditemukan juga Pak ada celurit begitu. Ya kalau memangnya ada celurit atau apa, itu bukannya punya anak saya. Kalau memang juga punya anak saya, ya boleh diungkap gitu kan. Mau punya anak saya gitu. Saya sah aja.
saya juga istilahnya kooperatif. Kalau memang itu kepemilikan anak saya ya boleh, silakan. Tapi kalau bukan bagaimana? Intinya anak saya itu di situ ingin merayakan ulang tahun. Itu. Pak Maulana tadi Bapak bilang kesel, begitu keselnya pada saat apa Pak? Apakah mungkin kesal karena mungkin sebenarnya polisi ini terbuka nggak Pak dengan informasi apapun Pak? Karena kan sampai saat ini juga pasti menunggu ya Pak, sebenarnya apa sih penyebab kematian dari, mohon maaf, anak Bapak dan juga teman-teman anak Bapak begitu? Iya, itu. Maksudnya caranya kenapa sampai terkejut aja, sampai anak saya dan teman-temannya itu menyebutkan diri. Gitu. Karena saya jujur aja, anak saya pernah juga kasus razia motor, tapi nggak sepanik ini gitu kan. Karena cara penyampaian dari Pak Polisi ini baik gitu. Akhirnya saya datang ke Polsek untuk ngurus, alhamdulillah diberikan peringatan gitu kan. Ya, seperti itu kan bagus gitu kan. Nggak sampai terjadi apa-apa. Karena ini, bagaimanapun anak Bapak yang hilang ya Pak, nyawa ya Pak ya? Iya, sampai kok dia nekat nyebut, nggak ada apa. Kalau seumpamanya penyampaian baik-baik mungkin nggak ada yang lari. Menurut saya seperti itu. Nggak ada yang kabur atau menyebutkan diri, karena baik-baik. Gitu. Kalau menurut juga dari dari orang tua korban yang lainnya Pak, ini apa yang kira-kira mau dilakukan Pak? Kan karena pasti mau menunggu juga kan sebenarnya penyebab kematian dari anak Bapak dan lain-lainnya apa, kemudian hasilnya bagaimana, karena kan polisi juga lagi ada yang ini ya, diperiksa di internal ya, di divisi Propam ya. Ya, jadi begini, kalau saya ketemu sama kemarin ketemu di RS rumah sakit di Rumah Sakit Polri, itu sama malah minta petunjuk sama saya. Mungkin sama-sama awam gitu ya. Teman, saya berharap dan juga berterima kasih kepada Bapak Kadif Propam. Tadi ya saya lihat mau gitu kan melibatkan bukan dari internal saja, dari eksternal untuk mengungkap kasus ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kadif Propam dari Polda ya. Dan juga tadi kunjungannya terima kasih dari Bu Liring Polsek Bantar Gebang yang sudah berkunjung, dan juga Bapak polisi lainnya yang mengucapkan turut kita. Tapi tolong saya minta seadil-adilnya, mengapa anak saya sampai terkejut itu? Apa sih sebenarnya kalau memang tahu sampai dikejutkan seperti itu, sampai setakut itu anak saya sampai menyebutkan diri dan teman-temannya? Itu aja sih Mbak. Jadi yang masih pertanyaan besar adalah itu ya Pak, mengapa kemudian sampai anak Bapak dan teman-temannya itu sampai menceburkan diri ke kali begitu ya Pak ya? Iya, sampai nekat seperti itu. Dan itu yang mau dicari terus ya Pak ya, sampai titik temunya, titik jelasnya tahu ya Pak ya sebagai orang tua Pak Maulana? Satu lagi Mbak, sama otopsi Mbak. Sama hasil otopsinya. Oh, hasil otopsi ya? Iya, saya belum tahu hasil otopsinya anak saya itu seperti apa, saya belum tahu. Karena nggak ada izin dari saya kan gitu. Dan mungkin sama keluarga korban yang lainnya juga belum tahu gitu kan, mungkin nggak dikasih tahu, saya juga nggak tahu. Karena itu aja sih. Ya, karena kematian Bapak dan anak-anak lain ini masih menjadi tanda tanya besar ya. Apa peristiwa yang sebenarnya terjadi dan apakah ada kesalahan prosedur begitu ya dari pembubaran anak-anak oleh anggota polisi. Pak Maulana, terima kasih. Sampaikan salam kami untuk ibu dan juga keluarga. Ya, terima kasih sama-sama. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda, rekan saya Nilo Puspa akan kembali dengan informasi dari Prabowo Subianto akan memecah sejumlah kementerian di kabinetnya mendatang. Apa dampak dari pemecahan kementerian ini? Kita bahas sesaat lagi.